Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah PA kita hari ini. Mungkin kita memiliki kerinduan yang sama Bapak Ibu Saudara, yaitu kita rindu datang ke gereja untuk beribadah, bahkan kita rindu untuk melayani Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari kita berikan kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita pujikan pribadi yang mengenal hatiku. Seperti saya tahu rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu jiwaku Tuhan setiru saya harus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku dalammu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti itu sayang, seperti dulu saya haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datang
dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama kembali untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu dan selalu rindu akan hadirat-Mu. Bahkan kami rindu beribadah dan melayani Tuhan Yesus. Kerinduan kami seperti halnya tanah gersang yang menanti datangnya hujan. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal hati kami, dan hanya Engkau Tuhan yang mengerti seluruh isi hati kami Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuntun setiap kami sehingga kami dapat menerima firman dengan baik dan dapat tertanam dalam hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Semoga kasih karunia damai sejahtera melimpah bagi kita sekalian, dan saya selalu berdoa bagi Bapak Ibu Jemaat GPT Lumajang maupun Jemaat GPT Jatiroto. Saya selalu berdoa semoga kesehatan, semoga keluarga, semoga pekerjaannya selalu disertai oleh Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan Bible study kita. Kita akan lanjutkan ibadah PA kita, karena saya sangat semangat hari ini untuk menyampaikan poin-poin firman Tuhan yang saya yakini akan mencerdaskan kita, yang saya yakini akan menguatkan kita, yang saya yakini akan memberikan kita semangat di dalam melayani Tuhan dan menjadikan kita orang-orang yang bertanggung jawab di dalam beriman kepada Tuhan. Karena iman kepada Tuhan itu bukan iman yang kosong. Iman kepada Tuhan harus dibarengi dengan tanggung jawab, harus dibarengi dengan sukacita untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitab kita. Kita akan buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-11. Dari pembacaan kita Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang memiliki Alkitabnya boleh dibuka, atau jika yang tidak memilikinya, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara sekalian, minggu lalu kita sudah belajar 3 poin, masih ingat ya? Kita sudah belajar pengertian tentang iman. Yang kedua, kita sudah belajar jenis-jenis iman. Dan yang ketiga, kita sudah belajar step-step atau jenjang-jenjang daripada iman itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan ulangi pengertian tentang iman secara sederhana. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kedua, iman berarti bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan, tunduk dan taat, menyerahkan seluruh hidup, menyerahkan seluruh pergumulan, menyerahkan seluruh cita-cita kepada seorang pribadi, dan kita serahkan kepada Dia untuk Dia kerjakan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Jadi iman berbicara tentang ketundukan, iman berbicara tentang ketaatan penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pengertian sederhana dari iman, Bapak Ibu Saudara. Kita juga sudah belajar jenjang-jenjang daripada iman. Saya akan ulangi poin-poinnya saja. Yang pertama adalah, atau jenis-jenis iman maksud saya, yang pertama adalah iman tentang keberadaan Allah. Ingat, seluruh manusia memiliki iman tentang keberadaan Allah, dan iman itu universal kepada seluruh manusia, universal kepada seluruh ciptaan Allah, yaitu mempercayai akan keberadaan Allah. Dan yang kedua adalah iman keselamatan.
Iman keselamatan ini juga Bapak Ibu Saudara diberikan kepada kita, namun tidak kepada seluruh umat manusia. Diberikan kepada orang-orang kepunyaannya, diberikan kepada orang-orang yang telah dipilih, yang telah ditentukannya dari semula, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat satu-satunya di dalam hidup. Dan yang ketiga jenis-jenis iman yang sudah kita pelajari adalah bagaimana iman pengharapan. Nah, iman pengharapan inilah yang sering naik turun seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Iman pengharapan itu kadang down, iman pengharapan itu kadang naik. Kadang kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, kadang kita merasa Tuhan itu begitu sangat dekat, bahkan bisa kita peluk. Namun kadang-kala kita merasa Tuhan itu begitu sangat jauh. Bapak Ibu Saudara, iman pengharapan kita lah yang mengalami masalah di situ, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, bagaimana cara mendapatkan iman pengharapan? Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan satu jalan kepada kita bagaimana iman pengharapan itu supaya tetap kokoh di dalam diri kita, yaitu iman dengan mendengarkan firman Kristus, yaitu bersekutu kepada Tuhan. Karena dengan kita mendengar firman Kristus, firman itu menusuk hati kita. Firman itu masuk dalam hati kita, memisahkan sumsum dan tulang-tulang, Bapak Ibu Saudara, sehingga menjadikan kita, menyucikan kita, menjadikan kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, jenis-jenis daripada iman adalah bagaimana iman tentang karunia-karunia roh. Ingat, seluruh umat Tuhan, seluruh orang yang percaya diberikan satu iman, yaitu diberikan satu karunia roh, maksud saya, yaitu minimal satu karunia diberikan kepada seluruh umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Namun perlu digarisbawahi, iman tentang buah-buah roh ini atau karunia-karunia roh ini bisa digali, bisa dimaksimalkan, bisa dipelajari, Bapak Ibu Saudara, seturut dengan kemauan dan keinginan kita untuk bersandar kepada Tuhan. Nah, itu yang kedua yang sudah kita bahas. Dan yang ketiga yang sudah kita bahas adalah step-step daripada iman. Masih ingat, Bapak Ibu Saudara, ada jenjang-jenjang daripada iman. Ternyata ada beberapa orang Kristen yang beribadah itu hanya dia tidak tahu mengapa ia ke gereja. Ia hanya datang saja, namun dia tidak tahu mengapa ia harus ke gereja. Ia main HP saja, dia bahkan tidak pedulikan kiri kanan, dia bahkan tidak mau bernyanyi, dia bahkan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dan ada step iman yang pada level itu, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, ternyata jenjang-jenjang iman itu ada. Ternyata orang itu datang ke gereja karena ia takut akan orang tuanya. Mungkin karena orang tuanya sebagai penatua di dalam gereja itu, atau mungkin karena orang tuanya rajin di gereja itu. Jadi ia takut kalau ia tidak ke gereja, keluarganya semuanya ke gereja, ia tidak ke gereja, ia merasa takut untuk tidak ke gereja. Jadi ia datang ke gereja hanya karena takut akan orang tuanya, akan kerabat-kerabatnya. Ada orang yang pada step itu, saudara sekalian. Dan yang ketiga, ternyata ada orang-orang yang datang ke gereja suka saja lihat pendetanya humoris, lihat pendetanya pintar khotbah, lihat pendetanya ganteng kayak aku kan gitu kan. Iya mungkin gitu kan. Ada mungkin orang-orang yang datang ke gereja hanya karena melihat hal-hal yang seperti itu, pujiannya, sukacita dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun dia tidak mengerti mengapa ia datang ke gereja. Ia datang hanya karena suka saja. Ada orang yang pada level yang seperti itu. Dan juga yang keempat adalah ternyata ada orang-orang yang datang karena ikut-ikutan, seperti yang sudah kita bahas. Ada orang yang datang karena ikut-ikutan, dan ini sangat banyak, saudara sekalian. Ketika orang lain beribadah, ia sungkan dong. Wis, konco-koncoku ibadah rek. Wis, aku juga ibadah, nanti aku malu izin aku sampai konco-koncoku. Akhirnya aku ibadah gitu. Wis, iku ibadah, aku juga melo ibadah wis, supaya nggak dicap nggak rohani, supaya dicap baik dan lain sebagainya. Ternyata ada orang Kristen yang pada level itu, saudara sekalian. Dia datang ke gereja hanya karena ikut-ikutan. Dan yang kelima adalah ada ternyata orang Kristen juga yang datang ke gereja hanya untuk memuaskan rasionya, hanya untuk memuaskan pemikirannya setelah ia mengetahui struktur-struktur daripada khotbah, garis-garis khotbah itu. Dia hanya tahu sekedar saja, namun tidak menusuk dalam hatinya, namun tidak berbuah di dalam hatinya, namun tidak dilakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang Kristen yang seperti itu.
Dan yang keenam, saudara, saya hanya poin-poinnya saja supaya kita refresh kembali. Yang keenam adalah ternyata ada orang-orang Kristen datang dengan kebutuhan, dan ini lebih meningkat. Dia datang ke gereja dengan satu kebutuhan, bahwa ia tidak mampu menjalani seluruh pergumulan hidupnya, seluruh tantangan yang ada di dalam hidupnya. Maka ia datang kepada Tuhan. Ia menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan, karena ia merasa tidak mampu menjalani semuanya, melalui semuanya. Jadi ia datang kepada seorang pribadi yang lebih besar dibandingkan dirinya sendiri, dan ia meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Dan ini saudara sudah naik kepada level yang lebih tinggi, level yang lebih baik saudara sekalian. Dan ini sangat dibutuhkan di dalam iman Kristen. Dan level yang terakhir adalah orang Kristen ada yang datang ke gereja dengan mencari maksud Tuhan. Ini begitu jarang saudara sekalian. Hanya 1, berapa persen orang yang datang ke gereja dengan maksud mengetahui rencana Tuhan di dalam dirinya. Dia mau datang kepada Tuhan dengan satu tujuan, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan kepadamu ya Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Apa tanggung jawabku? Apakah ketika aku melakukan ini Tuhan berkenan? Atau ketika aku melakukan ini Tuhan tidak berkenan? Apa sebenarnya tujuan dan tugas saya di dunia ini ya Tuhan? Dan ketika aku mati, aku sudah melakukan tugas ini. Dan ini jarang sekali Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang datang ke gereja, yaitu dengan tujuan mengetahui maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat saudara, ini penting sekali. Engkau hidup bukan tidak memiliki tujuan. Engkau hidup bukan tidak memiliki tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang daripada Tuhan, yang Tuhan tanamkan di dalam hatimu. Dan engkau saudara sekalian harus bertanggung jawab di atas tugas itu. Dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, engkau harus mempertanggungjawabkan seluruh tugas-tugas itu di hadapan Tuhan, baik atau tidak baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu penting mengetahui tugas-tugas kita, penting mengetahui tanggung jawab kita sebagai orang Kristen di hadapan Tuhan saudara. Sekarang saya selesaikan hal ini. Sekarang kita masuk di dalam poin yang keempat saudara sekalian. Dan ini merupakan poin yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu poin yang keempat, iman dan problematika kehidupan. Sekarang kita akan membahas iman dan problematika kehidupan. Yang pertama adalah, apakah perbedaan iman dan nekat? Nah saudara sekalian, iman dan nekat itu ada beberapa orang yang mengatakan sama. Antara iman dan nekat itu sebenarnya beda jauh Bapak Ibu Saudara. Kadang orang berkata iman dan nekat itu sama Pak Pendeta. Saya katakan enggak, kamu enggak belajar mungkin. Iman dan nekat itu sangat berbeda Bapak Ibu Saudara. Perbedaannya adalah pada sumbernya. Iman, ingat, iman sumbernya dari Allah. Iman sumbernya dari Allah, yaitu dari mendengarkan firman Kristus yang menusuk dalam hati kita. Namun nekat sumbernya dari diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi sumbernya ini berbeda. Iman bersumber dari Tuhan, bersumber dari pendengaran akan firman Tuhan. Nekat bersumber dari diri kita sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Yang kedua saudara, perbedaannya adalah dasarnya berbeda. Jadi iman dasarnya itu keyakinan. Jadi iman itu dasarnya itu keyakinan. Kita memang tidak melihat apa yang terjadi di depan, namun berdasarkan keyakinan yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita, kita yakin bahwa itu terjadi. Namun nekat Bapak Ibu Saudara, dasar nekat adalah bukan keyakinan, namun dasar nekat adalah putus asa, adalah kemarahan, adalah hilang harapan, adalah karena kecewa dan lain sebagainya. Jadi itulah dasar-dasar daripada nekat. Iman dasarnya keyakinan, nekat dasarnya karena putus asa, karena marah, karena kecewa kepada orang lain, karena dikhianati oleh orang lain dan lain sebagainya. Itulah dasar daripada nekat saudara sekalian. Ingat, sumbernya berbeda, dasarnya berbeda. Dan yang terakhir saudara, hasilnya pasti berbeda. Iman akan menghasilkan kehidupan, iman akan menghasilkan kejadian yang nyata, iman akan menghasilkan keselamatan. Namun nekat kadangkala akan menghasilkan celaka. Nekat kadangkala akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik saudara. Jadi hasilnya itu pun berbeda saudara sekalian. Jadi bagaimana cara membedakan? Apakah kita sebenarnya beriman atau kita nekat? Sebenarnya cara membedakannya Bapak Ibu Saudara,
dari dasarnya. Apakah kita mendasarkan tindakan kita dengan iman atau tindakan kita dengan nekat? Kalau iman dasarnya adalah keyakinan kepada Tuhan, namun nekat dasarnya adalah karena kemarahan, karena kecewa, karena kita merasa keras hati dan harus mendapatkannya, maka kita nekat, saudara sekalian. Ada banyak orang yang nekat, saudara. Ada seseorang yang nekat terjun dari lantai yang paling atas karena dia baru mencoba satu eksperimen. Ia menemukan satu eksperimen bahwa ia katanya bisa terbang dengan menggunakan parasut yang terbuat dari plastik. Dan ia nekat untuk terjun dari lantai yang paling tinggi pada saat hari itu. Dan ketika ia terjun, ternyata parasutnya itu bocor. Ternyata akhirnya tidak bisa terbang. Akhirnya orang yang nekat itu jatuh ke lantai yang paling bawah. Akhirnya ia celaka. Nah, Bapak Ibu Saudara, nekat itu kadang menghasilkan celaka. Nekat itu kadang menghasilkan hal yang tidak baik di dalam diri kita. Jadi kita cek, saudara, apakah tindakan kita sebenarnya selama ini berdasarkan nekat, yaitu karena kemarahan, karena kecewa, karena putus asa. Jikalau kita melakukannya semua tindakan kita karena kemarahan, karena putus asa, karena kecewa dan lain sebagainya, maka tindakan kita selama ini adalah nekat dan bukan iman. Namun iman mendasarkan tindakannya itu dari keyakinan kepada Tuhan, dari iman kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, engkau melakukan segala sesuatu dengan iman. Oleh sebab itulah, saudara sekalian, Alkitab berkata dengan tegas, segala sesuatu yang kamu kerjakan tanpa iman, maka itu adalah dosa. Wow, saudara sekalian, hari ini kita celik bahwa ternyata iman itu tidak kerendahan. Iman itu memiliki pengertian yang begitu sangat dalam, saudara. Oleh sebab itu, jika kita melandaskan segala tindakan kita dengan nekat, karena kemarahan, karena iri hati, karena kecewa dan lain sebagainya, kita selama ini berdosa di hadapan Tuhan. Namun jikalau kita melandaskan segala tindakan kita dengan iman kepada Tuhan, yaitu keyakinan bahwa Tuhan bekerja, maka itulah tindakan yang berkenan di hati Tuhan. Clear Bapak Ibu Saudara ya? Apa perbedaan iman dan nekat? Jelas beda. Sumbernya berbeda, dasarnya berbeda, dan hasilnya berbeda. Hasil daripada iman itu akan membawa kepada keselamatan. Hasil daripada nekat itu akan membawa kepada kecelakaan, saudara sekalian. Oke, kita clear satu pertanyaan, saudara. Dan yang kedua adalah masih berkisar iman dan problematika kehidupan. Yang kedua adalah, apakah perbedaan iman dan positive thinking? Seringkali kan kita berkata, saudara, positive think aja, berpikir positif aja bro. Ketika engkau ada di dalam penderitaan, berpikir positif aja. Sekarang kita berpikir, saudara, apakah perbedaan iman dengan berpikir positif? Berpikir positif, saudara sekalian, ketika ia mengalami satu masalah, satu tindakan yang tidak menyenangkan, satu musibah, maka ia berpikir positif seolah-olah itu tidak ada. Itu yang dinamakan berpikir positif, saudara. Jadi ia mengalami musibah, ia mengalami tantangan, ia mengalami penderitaan, namun seolah-olah di dalam dirinya dia berkata, aku tidak apa-apa, aku tidak apa-apa, dan lain sebagainya. Jadi berpikir positif ini memang tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Namun berpikir positif kadangkala menipu diri sendiri, tidak jujur kepada diri sendiri. Namun iman berbeda, saudara. Iman didasarkan daripada fakta. Iman itu bersumber dari fakta firman Tuhan. Jadi iman akan mengikuti firman Tuhan. Dan iman ini akan, di bawah iman ini akan ada pengalaman. Jadi pengalaman di atasnya adalah iman, dan iman di atasnya adalah fakta firman Tuhan. Jadi dari imanlah bersumber pengalaman. Namun positive thinking berbeda, saudara. Dia dimulai daripada pengalamannya, jadi mencari sumber iman, dan akhirnya mencari sumber fakta. Jadi positive thinking itu sebenarnya baik, namun kadangkala Bapak Ibu Saudara, positive thinking itu tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Seperti yang saya katakan, positive thinking itu berkata bahwa tidak ada yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Aku tidak apa-apa, aku tidak apa-apa. Namun sebenarnya dia sedang mengalami tantangan yang begitu sangat berat. Namun iman berbeda. Ia mengakui dirinya mengalami satu tantangan,
mengalami satu musibah, namun iman itu berbeda. Iman itu akan mengambil pelajaran daripada tantangan itu. Iman itu akan mengambil nilai-nilai daripada tantangan itu, daripada musibah itu, dan mencoba mengambil tindakan yang lebih baik dari segala tantangan itu. Iman itu melihat kebaikan di tengah-tengah keburukan. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting. Iman itu bisa melihat kebaikan, bisa melihat nilai-nilai, bisa melihat emas di tengah-tengah keburukan saudara, bisa melihat kebaikan di tengah-tengah musibah. Itulah yang dinamakan dengan iman. Jadi beda Bapak Ibu Saudara ya. Kadang positive thinking itu menipu, namun iman itu jujur terhadap diri sendiri dan mengambil pelajaran daripada dalamnya. Kita fix untuk menyelesaikan ini saudara. Kita sudah belajar, jadi perbedaannya jelas Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga adalah apakah perbedaan atau fungsi iman dan rasio? Bapak Ibu tahu apa itu rasio? Rasio itu adalah otak, rasio itu adalah pemikiran. Sekarang kita berpikir, apa perbedaan iman dan rasio, iman dan pemikiran? Apakah iman itu berbeda dengan rasio? Apakah iman itu lebih tinggi daripada rasio atau otak? Ataukah iman itu ketika kita beriman, apakah kita akan membunuh otak? Atau ketika kita menggunakan otak, apakah kita akan membunuh iman kita? Ataukah bisakah iman kita berjalan secara bersama-sama? Yaitu iman dan rasio itu berjalan secara bersama-sama saudara sekalian. Terkadang kan kita berkata, oh Pak Pendeta Daud, nggak boleh menggunakan otak. Loh kenapa? Kalau menggunakan otak itu imannya akan mati. Loh. Apakah ketika kita menggunakan otak maka iman itu akan mati? Ataukah ketika kita menggunakan iman maka otak itu tidak boleh dipergunakan? Nah saudara sekalian, saya sangat menyesalkan terlebih dari teologi Pentakosta, tanda petik orang-orang Pentakosta kadang-kala berkata nggak usah menggunakan otak bro. Kalau kita menggunakan otak, kita tidak bersandar kepada Roh Kudus. Wow, saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara, iman tanpa otak adalah berbahaya. Namun otak tanpa iman adalah celaka. Nah, saudara sekalian, ini penting saudara. Kita tidak bisa meniadakan rasio atau otak. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan, tidak boleh berpikir ketika membaca firman Tuhan. Kita tidak boleh berkata hanya menggunakan iman, Pak Pendeta. Jangan menggunakan otak. Oh, saya pikir dalam hati, iyo kamu nggak belajar sama sekali. Nah, saudara sekalian, ini sangat penting. Ketika kita menggunakan iman, kita tidak boleh meniadakan rasio atau otak. Namun ketika kita menggunakan otak, kita tidak boleh membunuh iman itu sendiri saudara. Karena ingat saudara, otak itu atau rasio itu adalah pemberian Tuhan. Maka jika kita tidak menggunakan otak, kita sebenarnya sedang menghina Tuhan yang memberikan otak itu sendiri. Nah sekarang kan kita sadar selama ini. Sekarang kita mulai celik. Oh iya, Tuhan yang memberikan otak saudara, pemikiran. Jikalau kita tidak memberikan otak kita, mempergunakan otak kita, kita sebenarnya sedang menghina Tuhan yang memberikan otak itu kepada kita. Karena Tuhan mencipta otak ataupun rasio itu untuk dipergunakan, bukan untuk diinjak-injak saudara sekalian. Jadi iman dan rasio atau otak itu berjalan berbarengan saudara sekalian. Iman tidak boleh lebih tinggi dibandingkan rasio. Rasio juga atau otak tidak boleh lebih tinggi dibandingkan iman saudara sekalian. Dia harus berjalan secara sejajar. Rasul Paulus pernah berkata demikian saudara. Aku berdoa dengan rohku, namun aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Ingat saudara, Rasul Paulus katakan aku berdoa dengan rohku kepada Tuhan, namun aku juga akan berdoa dengan akal budiku kepada Tuhan. Jadi iman dan akal budi atau otak itu harus berjalan secara berbarengan saudara sekalian. Jadi iman itu menuntun rasio. Ingat, iman itu menuntun otak, dan otak itu harus mempertanggungjawabkan iman. Nggak boleh kita berkata asal beriman aja Pak Pendeta, pokoknya beriman apa sih diimani bu, nggak apa sih diimani. Nggak boleh saudara, pokoknya asal beriman aja Pak Pendeta pasti sembuh, apa sih diimani bu, boh Pak Pendeta yang penting beriman. Saudara sekalian, berhentilah menipu Tuhan saudara.
Kita harus mempertanggungjawabkan iman itu. Jadi iman itu menuntun rasio. Kemana iman itu berjalan, ke situ rasio itu mengikuti. Namun rasio ini harus mempertanggungjawabkan iman. Jikalau ada orang-orang lain berkata kepada saudara sekalian, mengapa engkau percaya kepada Kristus? Jawab dengan tegas, karena Kristus telah menebus segala dosaku. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya selain daripada Kristus yang telah menebus saya. Jadi harus dipertanggungjawabkan iman itu, saudara. Nggak boleh asal beriman. Mbok Pak Pendeta wes beriman naik. Saudara sekalian, ingat Bapak Ibu, sekali lagi ini mungkin topik yang sangat dalam, yang sangat tinggi, yang sangat berat. Namun saya akan menjelaskannya dengan sederhana. Bapak Ibu Saudara, iman dan rasio itu berjalan berbarengan di dalam iman Kristen. Namun iman itu menuntun rasio, menuntun pemikiran. Kemana iman itu berjalan, ke situ rasio mengikuti. Karena iman berasal dari firman Tuhan. Jadi rasio atau otak itu harus tunduk kepada iman yang sudah berdasarkan firman Tuhan itu. Namun rasio ini atau otak ini harus mempertanggungjawabkan iman itu sendiri. Nggak boleh asal beriman namun tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka berjalan secara berbarengan, sehingga iman itu bertanggung jawab, rasio itu juga bertanggung jawab. Iman itu menuntun rasio dan rasio itu mempertanggungjawabkan iman. Oleh sebab itulah Rasul Paulus berkata bahwa siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, pertanggungjawabkanlah imanmu, baik atau tidak baik waktunya. Kita tidak boleh lagi berkata, nggak boleh kritis Pak Pendeta, waduh kita harus kritis, saudara sekalian. Alkitab itu nggak usah didiskusikan Pak Pendeta, diimani saja Pak Pendeta. Saudara sekalian, saya menangis melihat kata-kata yang demikian, saudara. Bahkan saudara, ketika kita membaca Alkitab, kita sebenarnya sedang menggunakan otak itu untuk membaca Alkitab, saudara sekalian. Jadi ketika orang-orang berkata nggak usah menggunakan otak, kita menipu diri. Karena sebenarnya ketika kita membaca Alkitab, kita sedang mempergunakan otak itu sendiri. Namun ingat saudara, otak itu harus tunduk atas firman Tuhan, yaitu iman yang sudah berlandaskan firman Tuhan itu harus menuntun otak kita selama-lamanya. Jadi otak itu harus tunduk kepada firman Tuhan. Gak boleh otak itu melawan firman Tuhan, saudara sekalian. Jadi otak itu tunduk kepada firman Tuhan dan iman menuntun rasio. Hari ini clear, saudara ya, topik yang sangat berat ini clear Bapak Ibu Saudara ya. Jadi iman dan rasio itu berjalan berbarengan. Iman itu menuntun rasio dan rasio akan mempertanggungjawabkan iman itu sendiri, sehingga iman itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Itu yang ketiga, saudara sekalian, berkaitan dengan iman dan problematika kehidupan. Yang keempat, saudara sekalian, apakah ketika beriman itu menjamin bahwa kita akan lepas dari segala pergumulan masalah? Kan kita sering berkata demikian, kita sering berpikir demikian. Kita sering berpikir ketika kita beriman kepada Tuhan, maka tidak akan ada bahaya, maka tidak akan ada pergumulan, maka tidak akan ada penderitaan. Jadi kita berpikir iman itu menjamin bahwa kita tidak akan lepas dari segala tantangan, akan lepas dari segala pergumulan. Tidak, saudara. Beriman kepada Tuhan tidak menjamin bahwa kita akan lepas dari segala masalah, akan lepas dari segala pergumulan, akan lepas dari segala penderitaan, saudara. Itu omong kosong. Itu pemberitaan firman Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Bagi orang-orang yang berkata bahwa beriman kepada Tuhan itu akan selalu enak-enak, akan selalu berhasil, akan selalu sukses, akan selalu sehat, itu merupakan ajaran yang tidak bertanggung jawab di dalam iman Kristen, saudara. Beriman kepada Tuhan, kita harus jujur, itu tidak menjamin bahwa kita akan lepas dari segala tantangan, akan lepas dari segala pergumulan, akan lepas dari segala pergumulan masalah kehidupan. Tidak menjamin, saudara. Bagaimana bisa kita melihat Rasul Paulus yang dipenggal kepalanya di Roma? Bagaimana kita melihat Petrus yang disalibkan kepalanya terbalik? Bagaimana kita melihat Thomas yang ditikam di India dan kuburannya masih ada sampai sekarang? Bagaimana kita melihat Yakobus
yang dipenggal kepalanya. Bagaimana kita bisa melihat Yohanes Pembaptis yang dipenggal juga kepalanya. Bagaimana kita melihat Markus yang dibakar hidup-hidup. Bagaimana kita melihat Matius yang dirajam pakai batu dan lain sebagainya. Mereka merupakan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Namun iman kepada Tuhan tidak menjamin segala penderitaan akan selesai. Inilah iman yang benar, saudara. Iman yang benar itu seperti itu, tidak menipu jemaatnya, saudara. Seorang pendeta harus menyampaikan yang jujur daripada firman Tuhan, walaupun itu berat. Namun pendeta tidak boleh menipu jemaatnya dengan berkata bahwa iman kepada Tuhan akan selalu berhasil. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. No, iman kepada Tuhan tidak menjamin bahwa kita akan lepas dari segala penderitaan dan tantangan. Dan yang kedua, saudara, malah tantangan dan pergumulan itu malah membuktikan bahwa kita beriman. Jadi sebaliknya, tantangan dan pergumulan itu, masalah itu, jikalau banyak di dalam kehidupan kita, saudara, itu malah membuktikan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Yes! Jadi bersyukurlah kita masuk di dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi bersyukurlah kita mengalami banyak tantangan hari ini. Jadi bersyukurlah kita mendapatkan banyak tekanan hari ini. Jadi bersyukurlah jika kita dikucilkan, direndahkan, disepelekan hari ini. Karena itu membuktikan bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama seperti nabi-nabi dan rasul-rasul yang juga mengalami tantangan dan penderitaan. Dan kita sama di level mereka, saudara sekalian. Yaitu iman kita satu level dengan para pendahulu kita, dengan bapak-bapak apostolik kita, saudara sekalian. Itulah prinsip-prinsip iman Kristen yang jelas. Itulah prinsip-prinsip iman Kristen yang bertanggung jawab, saudara sekalian. Jika ada pendeta yang berkata beriman kepada Tuhan itu akan enak-enak, saudara, segeralah tinggalkan itu, saudara sekalian. Karena itu merupakan pemberitahuan firman Tuhan yang tidak bertanggung jawab di dalam iman Kristen, saudara. Clear ya, saudara ya? Clear. Kita sudah membahas poin yang keempat, yaitu iman dan problematika kehidupan. Kita sudah membahas apa itu perbedaan iman dan nekat. Kita sudah membahas itu apa perbedaan iman dan positive think. Kita sudah membahas apa itu perbedaan rasio dan iman. Dan kita juga sudah melihat bahwa beriman kepada Tuhan tidak menjamin bahwa kita akan lepas dari segala pergumulan. Namun sebaliknya, pergumulan itu membuktikan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Saudara sekalian, bersyukurlah kepada Tuhan jika engkau banyak tekanan hari ini, saudara. Rasul Paulus berkata seperti ini, saudara. Lebih baik aku ada di dalam tekanan. Aku lebih suka ada di dalam pergumulan. Aku lebih suka ada di dalam tekanan. Aku lebih suka ada di dalam penderitaan, karena di dalam penderitaan itulah maka aku akan melihat kekuatan Tuhan, maka aku akan menemukan kekuatan Tuhan, maka aku dapat merasakan kekuatan Tuhan. Bersyukurlah atas tekanan-tekanan yang ada, saudara, bukan malah mengeluh atas segala tekanan yang ada. Bersyukurlah atas segala tekanan yang ada, karena itu membuktikan kita beriman kepada Kristus. Amin, saudara sekalian. Senyumlah, saudara. Senyumilah masalah itu, maka masalah itu juga akan senyum kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, kita clear ya untuk hari ini. Nah, kita masuk kepada poin yang kelima. Saya sederhana, singkat saja, saudara. Kita masuk dalam poin yang kelima. Apa peran iman dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saudara, ternyata ada peran iman di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama adalah iman itu memberikan kehidupan. Saudara, orang yang beriman itu akan tahu apa yang ia lakukan. Orang yang beriman itu akan hati-hati di dalam bertindak. Orang yang beriman kepada Tuhan tahu apa yang harus dikerjakan, tahu apa yang harus tidak dia kerjakan. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan itu tahu batas-batasannya. Jikalau aku melakukan ini, maka aku akan celaka. Jikalau aku melakukan ini, maka aku akan berdosa di hadapan Tuhan. Jikalau aku melakukan hal ini, maka ini tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi orang yang beriman tahu apa yang ia kerjakan, tahu apa yang ia lakukan. Sehingga orang yang beriman tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang mencelakakan, saudara sekalian. Jadi iman itu memberikan kehidupan. Jadi iman kepada Tuhan, jikalau kita beriman kepada Tuhan, kita tidak akan korupsi, saudara. Jikalau kita beriman kepada Tuhan, kita tidak akan membunuh, saudara.
Karena iman itu memberikan satu tolok ukur kepada kita, memberikan satu warning kepada kita, batasan-batasan dari apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan kehendaki kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang tidak Tuhan kehendaki kita tidak lakukan. Jadi iman itu memberikan kehidupan kepada kita sehingga kita tidak celaka di dalam bertindak. Clear Bapak Ibu Saudara ya? Singkat-singkat saja, itu peran iman. Salah satu peran iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah iman membuat kita jauh dari dosa. Seperti yang saya katakan saudara, jikalau kita beriman kepada Tuhan, itu membuat kita jauh daripada dosa. Karena apa? Karena iman itu berdasarkan firman Tuhan. Jikalau firman Tuhan berkata jangan berdusta, maka kita tidak berdusta. Jangan mencuri, maka kita tidak mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta, maka kita tidak mengucapkan saksi dusta. Jadi iman itu membuat kita tidak gampang berdosa, membuat kita tidak gampang melakukan satu kesalahan, membuat kita tidak gampang meninggalkan Tuhan saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita gampang sekali melakukan dosa, gampang sekali melakukan kesalahan, tidak merasa bersalah di dalam melakukan kesalahan, saya yakinkan satu hal saudara, jangan-jangan kita selama ini tidak beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak gampang di dalam melakukan kesalahan. Bisa salah, yes, bisa salah. Namun orang yang beriman kepada Tuhan tidak gampang melakukan kesalahan. Dan jikalau ia melakukan kesalahan, ia tidak mau jatuh kepada hal yang sama kembali. Namun ia semakin belajar kepada Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik saudara sekalian. Jadilah orang-orang yang tidak gampang melakukan kesalahan, yang tidak gampang menyakiti hati Tuhan saudara sekalian. Itu peran iman di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga saudara, iman itu memberikan penghiburan. Jadi peran iman di dalam kehidupan sehari-hari, iman itu memberikan penghiburan. Kita tidak usah bacakan saudara, di dalam Alkitab dikatakan, marilah padaku siapa yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kehidupan kelegaan kepadanya. Saudara, Tuhan berkata, marilah padaku siapa yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kehidupan kepadanya. Jadi iman itu kepada Tuhan itu memberikan kekuatan, itu memberikan penghiburan kepada kita saudara. Di mana ada orang di dunia ini yang berkata, ayo kamu punya masalah, ayo melo ambe aku yo, ayo datang ambe aku yo. Ada yang ada masalah, ada yang ada pergumulan, yang sakit-sakit, yang berbeban berat, ayo melo ambe aku yo. Saudara sekalian, dunia tidak ada yang menginginkan hal itu. Dunia menginginkan orang yang cerdas, dunia menginginkan orang yang kaya, dunia menginginkan orang yang berpangkat, dunia menginginkan orang yang berpengetahuan tinggi dan lain sebagainya. Namun Tuhan berbeda saudara. Tuhan berkata, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan penghiburan kepadamu. Tidak ada Tuhan yang demikian saudara sekalian. Tuhan kita menginginkan kita datang kepadanya ketika kita berbeban berat. Jadi iman itu saudara, itu memberikan penghiburan kepada Tuhan, kepada kita. Jadi peran iman itu memberikan penghiburan kepada kita. Dia dihiburkan, hati kita dihiburkan, kita disemangati oleh firman Tuhan itu saudara. Clear ya saudara sekalian, saya singkat saja. Dan yang kelima saudara, iman itu membuat kita, memberikan kekuatan kepada kita. Jadi bukan hanya memberikan penghiburan, namun juga memberikan kekuatan. Rasul Paulus pernah berkata saudara, di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dikatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi iman kepada Tuhan itu memberikan kita kekuatan saudara. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita kuat. Ketika kita mendengar firman Kristus, maka kita dikuatkan, maka kita diberikan satu penghiburan, diberikan satu kekuatan. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah jenuh-jenuh di dalam mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang adalah menjadi kekuatan bagi kita saudara sekalian. Rasul Paulus, segala perkara dapat dia tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada. Jadi peran iman yang kelima adalah iman memberikan kekuatan kepada kita saudara sekalian. Dan yang keenam saudara, ini terakhir Bapak Ibu Saudara, yang keenam saudara, saya singkat saya, yang keenam adalah peran iman di dalam kehidupan sehari-hari
Yang keenam adalah iman membuat kita tidak takut. Jadi iman saudara membuat kita tidak takut. Kita sudah membahas tadi, iman memberikan kehidupan, iman memberikan kekuatan, iman memberikan penghiburan, iman membuat kita jauh dari dosa. Dan yang keenam adalah iman membuat kita tidak takut. Jadi iman saudara yang ada dalam hati kita itu membuat kita tidak takut di dalam menjalani pergumulan masalah, pergumulan kehidupan. Jadi iman itu membuat kita tidak takut secara berlebihan. Kita boleh takut, yes boleh, namun kita tidak boleh takut secara berlebihan. Ketakutan itu yang menguasai kita. Raja Daud pernah berkata saudara, di dalam Mazmur pasal yang ketiga saudara, ayat yang kedua dan lain sebagainya, Raja Daud berkata, tetapi Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap memukul aku. Bersiaplah Tuhan, datanglah Tuhan, Engkaulah penolongku, dan lain sebagainya. Jadi Raja Daud ketika dikejar-kejar oleh Absalom anaknya dan para tentaranya, Daud tidak takut saudara sekalian. Walaupun parang, walaupun tombak di tangan Absalom dan para pengikut-pengikutnya mengejar-ngejar Daud, namun Raja Daud berkata, tetapi Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Ialah kekuatanku, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara, iman itu membuat kita tidak takut di dalam menjalani aktivitas, di dalam menjalani kehidupan ini saudara sekalian. Apakah Bapak Ibu takut selama ini saudara? Jikalau kita masih takut saudara, kita boleh takut, yes boleh takut, namun kita tidak boleh takut secara berlebihan saudara sekalian. Iman itu membuat kita tidak takut secara berlebihan. Iman itu malah membuat kita berani saudara. Mungkin sulit di depan, yes mungkin sulit. Mungkin sulit tantangan kita, yes mungkin kita sulit. Namun dengan iman kita yakin bahwa semuanya itu akan selesai, karena Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dan kekuatan kepada kita. Itulah yang dinamakan iman saudara. Sebagai yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan iman saudara sekalian, iman tidak mengikat Allah. Ini poin yang terakhir saudara. Ini penting sekali. Sebagai poin yang terakhir saya katakan ini merupakan poin yang sangat penting. Iman kepada Tuhan itu tidak mengikat Tuhan. Perhatikan saudara. Jangan berkata, aku beriman kepadamu Tuhan, maka aku mengikat engkau sehingga apa yang aku minta harus engkau turuti. Ya kan, aku kan sudah beriman kepadamu kan. Jadi apapun yang saya minta, apapun yang saya inginkan, apapun yang saya katakan, engkau harus turut kepadaku. Karena aku sudah beriman kepadamu, saya ikat engkau dengan imanku, sehingga engkau harus menuruti segala apa yang saya kehendaki, seturut apa yang saya mau. Saudara sekalian, itu merupakan iman yang rendahan saudara. Beriman kepada Tuhan itu tidak mengikat Tuhan. Tuhanlah yang mengikat kita melalui iman saudara. Bukan Tuhan yang taat kepada kita ketika kita beriman kepada Tuhan, namun kitalah yang taat kepada Tuhan ketika kita beriman kepadanya saudara. Berapa banyak iman Kristen yang keliru akhir-akhir ini. Berapa banyak iman Kristen yang sesat hari-hari ini, memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendaknya, memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginannya, mengikat Tuhan. Jika Tuhan tidak melakukan apa yang dia kehendaki, maka ia tinggalkan Tuhan. Saya sudah cukup bosan melihat iman-iman yang seperti itu saudara. Iman kepada Tuhan tidak mengikat Tuhan, namun harusnya kitalah yang diikat oleh Tuhan melalui iman. Bukan Tuhan yang tunduk, bukan Tuhan yang tunduk kepada kita, namun kitalah yang harus tunduk kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang mengikuti kita, namun kita yang harus mengikuti Tuhan. Bukan Tuhan yang harus menjalankan segala sesuatunya kepada kita, namun kita yang harus menjalankan segala sesuatunya untuk Tuhan. Bukan Tuhan yang harus menjadi hamba kita, kita yang harus menjadi hamba Tuhan saudara. Sekarang kita cerdas saudara. Mari menjadi orang-orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Iman tidak mengikat Tuhan, namun kita yang diikat Tuhan melalui iman itu saudara. Amin saudara sekalian. Hari ini kita membahas topik yang sebenarnya sangat berat saudara, namun saya sudah memberikan seluruhnya secara sederhana kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya tertanam dalam Bapak Ibu Saudara, dalam hati Bapak Ibu Saudara, berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga menjadikan kita orang-orang yang cerdas di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan poin-poinnya saja supaya kita tidak lupa.
Kita sudah membahas poin yang keempat, yang kelima, dan yang kelima. Yang keempat adalah kita sudah membahas iman dan problematika kehidupannya. Kita sudah membahas apa itu perbedaan iman dan nekat. Beda, sumbernya berbeda, dasarnya berbeda, hasilnya berbeda. Sumber daripada iman Tuhan, sumber daripada nekat diri sendiri. Dasar daripada iman keyakinan, dasar daripada nekat adalah karena kemarahan, karena putus asa. Hasil daripada iman itu adalah keberhasilan. Hasil daripada nekat itu sendiri adalah kecelakaan bagi kita. Kita juga sudah membahas perbedaan iman dan positive think. Positive think kadangkala menipu diri sendiri, namun iman itu jujur terhadap diri sendiri dan mengambil pelajaran daripada dalamnya. Dan kita juga sudah membahas perbedaan fungsi iman dan rasio. Ingat, kita tidak boleh mengatakan, tidak boleh menggunakan otak pendeta, nggak boleh. Kita harus menggunakan otak dan iman secara berbarengan, saudara sekalian. Iman itu menuntun rasio, dan rasio harus mempertanggungjawabkan iman. Kita juga sudah membahas bagaimana iman itu tidak menjamin bahwa kita akan lepas dari segala mara bahaya, namun iman itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kelima adalah, poin yang kelima yang kita bahas, peran iman dalam kehidupan sehari-hari. Iman memberikan kehidupan, iman memberikan kekuatan, iman memberikan pengharapan, iman membuat kita tidak gampang berbuat dosa, iman membuat kita tidak takut, dan yang terakhir adalah iman tidak mengikat Allah. Kiranya tertanam dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian, berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadikan kita sidang jemaat yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Mari tutup Alkitabmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, kami bersyukur telah membedah satu firman Tuhan yang begitu sangat baik, begitu sangat jelas, begitu sangat sederhana. Kiranya tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga iman kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami sekarang menyadari bahwa iman kami tidak mengikat Tuhan, bahwa ketika kami beriman kepada Tuhan tidak menjamin bahwa seluruh pergumulan masalah kami itu tidak ada, namun malah menunjukkan ketika kami ada dalam pergumulan, kami merupakan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Bapa di surga, berdoa bagi jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto maupun setiap orang menyaksikan live streaming ini, semoga kekuatan, kesehatan, pekerjaan dan studinya diberkati oleh Tuhan, dan semoga seluruh pergumulan masalahnya Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kiranya ya Tuhan, Engkau layakkan hamba-Mu untuk memberikan berkat kepada sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, baik hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.